Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Mari sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara di sini merasakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Amin. Belakangan ini saya diingatkan Tuhan untuk kembali mengucap syukur. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata,
Bersyukurlah dalam segala hal, sebab itu adalah hal yang Tuhan kehendaki bagi kita. Mungkin Bapak Ibu di sini terlalu fokus untuk pekerjaan, atau mungkin ada masalah atau apapun, tapi saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk pagi ini kita menghitung kebaikan Tuhan, untuk kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan selalu baik, Tuhan selalu setia, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri, amin. Jadi mari sama-sama kita mengambil waktu untuk kita mengingat kebaikan Tuhan, untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan, sebab Dia layak menerima segala ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu ini. Kau begitu baik buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Sebab selamanya Kau sungguh setia Tuhan dalam hidup kami. Mari katakan, dengan apa akan kami balas Tuhan? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur,
nama Tuhan saja katakan. Buat kasih setiamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur. Kasih setiamu di dalam Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Katakan kami bersyukur Bapa. ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku Mari beri sorak-sorai buat Tuhan. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sebab hanya segala pujian dan syukur hanya berkenan bagimu Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan lebih lagi katakan. Amin. Mari sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala yuk. Mazmur katakan, dengan nyanyian kita berikan ucapan syukur. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita beri ucapan syukur. Dengan pujian kita, berikan yang terbaik buat Tuhan kita, amin. Sebab Dia layak, amin. Mari terus tepuk tangan buat Tuhan kita. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya.
baik, Dia sungguh baik. Mari jemaat Tuhan. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Oh, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi saya mau menyapa jemaat GBI-PRJ. Shalom. Kurang keras saudara. Shalom. Saya melihat lambaian tangan orang-orang bersuka cita. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Come on Unified Dancer. Ini lagu lama saudara. Mari angkat suara kita sama-sama. Come on. Ku hidup dalam hidupmu, ku kuat, kau teguhkan hatiku. Firman-Mu terangi jalanku, perintah-Mu dalamku harus ku nyatakan. Sama-sama, come on. Dengan iman setia ku kejar panggilanku, beritakan kuasa-Mu dan kebenaran-Mu. Dengan kasih dan kuasa ku ceritakan karya-Mu. Jadi saksi bagi-Mu. Loving God, loving people. Sorakan haleluya. Mari lebih keras lagi saudara. Bersama nyatakan, come on. Ku hidup dalam hidupmu. Kami kuat. Ku kuat. Kau teguhkan hati. Firman-Mu terangi jalanku. Perintah-Mu dalamku harus ku nyatakan. Come on, give me back. Dengan iman setia ku kejar panggilan-Mu, beritakan kuasa-Mu dan kebenaran-Mu. Dengan kasih kuasa ku ceritakan karya-Mu. Harus jadi saksi bagi-Mu. Jadi saksi bagi-Mu. Loving God, loving people. One more time, say. Dengan iman dan setia ku kejar panggilan-Mu, beritakan kuasa-Mu dan kebenaran-Mu. Dengan kasih kuasa ku ceritakan karya-Mu. Mari jadi saksi bagi Tuhan kita, amin. Saksi bagi-Mu. Loving God, loving people. Mari tepuk tangan di atas kepala saudara, come on. Saya percaya dari tempat ini akan ada saksi-saksi Tuhan yang memenangkan banyak jiwa, amin. Amin. Mari bersama sekali lagi. Dengan iman setia ku kejar panggilan-Mu, beritakan kuasa-Mu, kebenaran-Mu. Ku ceritakan karya-Mu, jadi saksi bagi-Mu. Loving God,
Tahukah saudara, lagu ini adalah lagu original song dari tim Praise and Worship kami, LGLP. Dan tentunya doa kami lagu ini memberkati kita semua tempat ini. Bagaimana kita loving God, loving people. Loving God, kita menjadi saksinya Tuhan. Loving people, kita sebarkan kabar bahagia ini agar semua kita diselamatkan di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Siap lagi buat Tuhan? Bersama, come on. Dengan iman setia ku kejar panggilanmu, beritakan kuasa-Mu dan kebenaran-Mu. Dengan kasih dan kuasa ku ceritakan karya-Mu, jadi saksi bagi-Mu. Loving God, loving people. Geng band bersama, come on. Dengan iman setia ku kejar panggilan-Mu, beritakan kuasa-Mu dan kebenaran-Mu. Dengan kasih dan kuasa ku ceritakan karya. Mari jadi saksi-saksi Tuhan, jadi saksi bagi-Mu. Loving God, loving people. Katakan jadi saksi, jadi saksi bagi-Mu. Loving God, loving people. Kami siap jadi saksi-Mu Tuhan, jadi saksi bagi-Mu. Loving God, loving people. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Setiap kami Engkau panggil untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Loving God, loving people. Kami mengucap syukur Tuhan buat hadirat-Mu sepanjang ibadah pada hari ini Tuhan. Dan saat ini kami akan menaikkan syafaat untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan, disertai Tuhan, dan dilindungi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia akan terus melaju Tuhan, dan Indonesia akan maju Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu atas bangsa kami Tuhan. Kalau tahun-tahun ini Tuhan, kami akan melakukan pemilihan umum secara langsung Tuhan. Kami percaya Tuhan untuk persiapan di tahun yang akan datang Tuhan. Kami percaya Tuhan, damai sejahtera Allah limpahkan Tuhan atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Pemilu boleh berjalan dengan lancar Tuhan. Pemilu tidak terkendala Tuhan. Segala niat jahat yang ingin dibangun beberapa kelompok orang untuk mengacaukan jalannya pemilu dipatahkan, dibatalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom Allah, damai sejahtera Allah melimpah atas bangsa kami Indonesia. Berkati Presiden kami Bapak Jokowi dan wakilnya Bapak Maruf Amin Tuhan. Berikan hikmat dan tuntunan yang daripada Tuhan. Biar setiap keputusan strategis yang diambil itu boleh berguna untuk kesejahteraan seluruh masyarakat bangsa kami Indonesia. Dan saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami Paniko. Urapi hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan menjadi alat untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau memakai Paniko Tuhan sebagai pembawa pesan api Pentakosta ketiga dari bangsa kami Indonesia hingga kepada bangsa-bangsa. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu beserta keluarga besar aman dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Demikian juga kami berdoa Tuhan untuk Gembala CK7 Dr. Yanto Tuhan. Urapi Tuhan hamba-Mu, pakai kehidupan hamba-Mu Tuhan, pakai apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan hamba-Mu. Profesinya sebagai seorang dokter spesialis boleh menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami percaya hamba-Mu beserta keluarga besar aman dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk generasi Yeremia, generasi muda, generasi yang cinta Tuhan, yang tidak kompromi terhadap dosa, dibangkitkan atas CK7, dibangkitkan atas setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa-bangsa, dipakai sebagai alat untuk penuaian jiwa-jiwa sampai kedatangan Tuhan yang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Dalam segala situasi, kami mau tetap terus menaruh iman dan pengharapan kami hanya kepada Tuhan Yesus. Dalam segala kondisi kami mau nyatakan bahwa hanya nama Yesus yang menjadi andalan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Jesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Mari nyatakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita. Sungguh hanya Kau Yesus yang kami andalkan dalam setiap hidup kami Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Kami percaya, Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Mari panggil nama Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Panggil nama Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Mari bersama nyatakan, Yesus hanya Kau. Perkataan iman setiap kami Tuhan Yesus. Oh, hanya nama Yesus yang kami andalkan. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Sekali lagi nyatakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain
Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan. Sekali lagi panggil nama Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan. Mari sekali lagi, hanya nama Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan. Selain Kau, katakan tiada lain yang ku andalkan. Selain Kau, tiada lain yang ku andalkan. Selain Kau, Yesus. Saya ucapkan shalom dan salam sehat untuk kita semua. Puji Tuhan, kita sudah masuk kembali di pertengahan bulan Agustus. Tidak terasa ya. Dan saya bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan kita masih bisa beribadah bersama. Itu artinya ada pesan-pesan yang Tuhan mau tuntun kita dalam keseharian kita supaya hidup kita semakin selaras bersama dengan Tuhan. Sebelumnya kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau hari ini kami masih diizinkan beribadah. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami tahu Engkau mengasihi kami, Engkau mencintai kami. Dan oleh sebab itu izinkan kami untuk melihat ke dalam hidup kami dan mengoreksi. Bila mana Engkau temukan ada hal-hal yang belum berkenan kepadamu, biarlah kami bereskan hari ini. Sehingga hidup kami semakin selaras dengan kehendak Tuhan. Bapak urapi hamba-Mu sekali lagi, biarkan Tuhan apa yang keluar dari mulut ini adalah isi hati Tuhan. Dan kami boleh disegarkan, kami boleh dikuatkan, kami boleh diperbaharui. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, kami alaskan doa ini. Mari kita yang percaya katakan sama-sama, amin. Nah, saya mengucap syukur bahwa kita ini masih ada di dalam tahun Rise Up and Be Victorious. Tahun di mana kita bangkit dan jadi pemenang. Nah, selama bulan Januari sampai dengan bulan awal Agustus ini, saya percaya kita itu sudah sangat amat diperlengkapi dengan kata bangkit gitu ya. Kita banyak belajar dari berbagai aspek tentang bagaimana kita bisa bangkit dari jatuh, bagaimana kita bisa bangun dari tidur, bagaimana kita bisa betul-betul menyadari kehidupan kita ini berharga di hadapan Tuhan. Dalam beberapa kali saya menyampaikan isi hati Tuhan, itu dikemas dalam 3A. Yang pertama adalah awake. Bangun yuk dari tidur kita, saya pernah sampaikan itu. Yang kedua adalah arise, bangkit dari jatuhnya kita. Dan yang ketiga adalah aware, bagaimana kita bisa sadar setelah kita bangun dan setelah kita bangkit, kita sadar atas apa yang harus kita lakukan. Saya percaya dari bulan Januari sampai dengan awal Agustus ini, kita sudah sangat cukup diperlengkapi dengan hal itu. Pertanyaannya adalah, Rise Up itu bukan satu-satunya tema, tetapi Rise Up and Be Victorious dan menjadi pemenang. Nah, untuk menjadi pemenang kita harus punya satu strategi ilahi yang Tuhan pesankan bagi kita hari ini. Kalau Anda bisa melihat di dalam slide-nya, saya persiapkan untuk Anda supaya Anda lebih mudah untuk mengikutinya. Tema kita hari ini adalah Choose Your Battles Wisely. Bijaklah dalam memilih pertempuran-pertempuran Anda.
Bayangkan ya, kita ini sudah dibangunkan, lalu kemudian kita dibangkitkan, dan kita dibawa kepada awareness, kesadaran. Kesadaran untuk apa? Untuk memilih pertempuran-pertempuran kita dengan bijak. Bapak Ibu yang saya kasih, tidak semua hal harus diresponi. Tidak semua hal harus disikapi. Kadang-kadang hanya perlu diketahui. For your information, berarti tidak perlu disikapi. Berarti tidak perlu diresponi. Kadang-kadang hanya perlu bagi kita untuk tersenyum atas satu hal tersebut. Nah, bagaimana dengan bijak kita bisa tahu yang mana yang harus saya responi, yang mana yang harus sekedar untuk saya ketahui dan senyumi dan syukuri. Nah, oleh sebab itu kita mau belajar sama-sama. Kalau Anda lihat dalam slide-nya, itu saya berikan gambar catur ya. Karena ini merupakan strategi, saya percaya kalau belajar strategi untuk pertempuran kita bisa menggunakan analogi catur. Saya izin bertanya ya, siapa di antara kita yang pernah main catur atau bisa main catur atau jangan-jangan juara main catur gitu ya. Saya puji Tuhan waktu kelas 3 SD itu karena saya memang lebih banyak waktu dititipkan ke ART saya dan juga driver di rumah. Karena saya waktu kecil tuh sakit-sakitan jadi jarang dibawa sama mama saya. Saya lebih banyak di rumah. Jadi saya dibimbing lalu kemudian dititipkan kepada ART dan driver. Nah ini mereka hobinya main catur. Jadi akhirnya saya belajar juga main catur gitu ya. Alhasil membuahkan sesuatu yang puji Tuhan ada gunanya ya. Karena di kelas 3 SD itu saya jadi juara catur se-Jakarta Selatan, lumayan lah ya. Dan saya senang sekali main catur karena di situ bisa melihat strateginya. Tapi setahu saya, sehebat-hebatnya orang main catur, juara dunia sekalipun akan sulit untuk menentukan strategi apabila dia melihatnya dengan eye level. Perhatikan gambar berikutnya. Artinya papan catur kalau dibawa ke eye level, dibawa kepada sudut pandang sejajar mata. Jadi ceritanya ini Alkitab saya adalah papan catur ya. Kalau kita bawa sejajar dengan level mata kita memandang, maka akan sulit untuk menentukan strategi. Kenapa? Karena kelihatan semuanya serba dekat, kelihatan semuanya serba sulit, kelihatan semuanya serba harus dikerjakan sekarang. Prioritas, semuanya serba prioritas. Pertanyaan saya, dalam kehidupan ini pernah nggak kita mengalami bahwa segala sesuatu itu jadinya jaraknya pendek sekali. Segala sesuatu dalam hidup itu harus disikapi segera. Padahal tadi kita belajar, choose your battles wisely. Bijaklah dalam memilih pertempuran-pertempuranmu. Gak semua hal harus disikapi, gak semua hal harus diresponi. Tapi karena kita bawa papan catur kehidupannya eye level, sejajar dengan mata kita, maka sepertinya semuanya serba prioritas. Mohon maaf saya mau sampaikan apabila semuanya serba prioritas, saya sangat percaya Anda kewalahan. Saya sangat percaya Anda kelelahan. Bagaimana kita bisa masuk dalam pertempuran dan keluar menjadi lebih daripada pemenang and be victorious, not only rise up, but rise up and be victorious kalau Anda sedang kelelahan, kalau Anda sedang kewalahan. Jadi gini Bapak Ibu, pertama-tama orang harus mengalami kelelahan dulu. Kelelahan adalah melakukan banyak hal tapi masih kepegang, tapi lelah. Lalu kemudian lambat laun kalau tidak kita sikapi, kelelahan itu akan berubah menjadi kewalahan. Nah, apa bedanya kewalahan dengan kelelahan? Kewalahan adalah kita udah gak bisa pegang lagi. Kalau kelelahan banyak tapi masih kepegang, sedangkan kewalahan itu udah gak bisa kepegang lagi. Nah oleh sebab itu di outsource lah, diberikanlah kepada orang lain untuk dapat membantu kita menyelesaikan. Tapi kita gak sadar bahwa toleransi kita sangat turun saat itu. Nah kalau kewalahan ini juga tidak disikapi, dia akan berubah menjadi kejenuhan. Makanya ada kejenuhan rohani. Makanya ada kejenuhan dalam pelayanan. Makanya ada kejenuhan dalam pekerjaan. Yang paling ngeri adalah kejenuhan dalam keluarga. Kenapa? Karena mungkin pernah ada kewalahan yang tidak ditangani dan mungkin pernah ada kelelahan yang diabaikan.
Nah, oleh sebab itulah choose your battles wisely. Bijaklah dalam memilih pertempuran-pertempuran Anda. Jadi Anda nggak wasting time, wasting energy. Nggak buang waktu, nggak buang-buang energi untuk hal yang sebetulnya tidak harus disikapi, hanya perlu diketahui dan disenyumi. Gitu ya. Kita belajar sama-sama mengapa sih ada keterbatasan jarak pandang untuk menentukan strategi. Kalau kita taruh papan caturnya eye level sejajar dengan mata, kita punya keterbatasan jarak pandang untuk menentukan mana sih strategi jangka pendek, mana sih strategi jangka menengah, mana sih strategi jangka panjang. Bagaimana kita bisa menentukannya sebab semuanya terlihat pendek, semuanya terlihat segera. Padahal kita masih harus menyikapinya di masa yang mendatang gitu ya. Tapi sudah kita kerjakan sekarang. Nah, kenapa sih saya harus bagi menjadi strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang? Di dalam setiap pertempuran yang saya pelajari, apapun strateginya, termasuk strategi catur, termasuk strategi dalam menyikapi kehidupan, itu kalau dikumpulkan cuma ada dua. Satu strategi attack, serang, dan satu lagi adalah strategi untuk Anda bertahan. Makanya dalam firman Tuhan kita diberikan pedang roh kan. Pedang roh dan Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus berpuasa 40 hari dicobai iblis, coba tuh ya. Tuhan Yesus attack-nya pakai apa? Serangnya pakai apa? Tuhan Yesus hanya berkata gini, sebab ada tertulis. Berarti kita attack, kita serang itu pakai pedang roh. Pakai firman Tuhan, begitu ya. Tetapi nggak semuanya harus di-attack. Kadangkala ada panah-panah yang dilontarkan oleh iblis, itu nggak bisa ditangkis dengan pedang. Tapi Anda harus pakai shield, harus pakai perisai. Namanya perisai iman, betul? Makanya orang Kristen tuh harus punya dua strategi minimal. Satu adalah strategi untuk attack, untuk penyerangan. Anda harus betul-betul menghidupi firman Tuhan. Yang kedua adalah Anda harus punya iman yang tebal sebagai shield, sebagai perisai ketika panah-panah dilontarkan oleh iblis. Nah, oleh sebab itu pertanyaannya bagaimana Anda bisa tahu? Ini saya harus pakai pedang sekarang atau harus pakai perisai? Kalau semua strateginya terlihat begitu dekat. Nah, bagaimana kaitannya dengan kehidupan kita? Pertanyaan saya adalah apakah kita mulai sulit melihat dengan jernih rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Sepertinya yang kita lihat hanya apa yang terjadi sekarang. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita percaya dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan itu iya dan amin. Pasti terjadi dalam nama Yesus. Tapi terjadinya atas kairos Tuhan. Atas waktunya Tuhan. Bukan atas maunya kita. Bukan atas kronosnya kita. Tapi atas kairosnya Tuhan. Nah, untuk menunggu kairos Tuhan terjadi, kita harus tetap melihat dan memandang kepada kebenaran. Walaupun itu terlihat jauh, tapi kita tetap pandang kebenaran itu. Bukan melihat kenyataan. Kalau kita melihat kenyataan semuanya dekat Bapak Ibu. Kenyataan tuh sifatnya sekarang, now, harus segera disikapi. Tapi kita percaya sama firman Tuhan, kita percaya sama kairos Tuhan. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Bagaimana dalam kehidupan kita? Contohnya Yusuf deh. Yusuf itu percaya bahwa satu ketika dia akan menjadi raja. Tapi kalau Yusuf hanya melihat kepada kenyataan, dia lihat bagaimana dia dimasukkan ke dalam sumur. Dia akan lihat bagaimana dia dikucilkan oleh saudara-saudaranya. Bagaimana dia dijual dengan harga yang paling murah dari budak terendah. Bagaimana dia kemudian masuk penjara, sebelum masuk penjara dikhianati dulu oleh Tante Potifar, kan gitu ya. Kisah-kisah Yusuf, kalau Yusuf itu hanya melihat kepada short range view, kalau Yusuf hanya melihat kepada strategi jangka pendek, mungkin dia akan kehilangan kepercayaan tentang janji Tuhan bahwa satu ketika dia akan menjadi raja. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita sudah mulai sulit melihat rencana Tuhan yang mungkin sekarang belum terjadi? Mungkin sekarang bertentangan sekali dengan kenyataan yang ada. Di mana iman kita? Perisai iman kita, shield kita. Apakah Anda cukup mempersiapkan strategi itu? Nah, yang kedua adalah kalau kita sampai kewalahan, maka kita akan masuk dalam kejenuhan. Saya berdoa tidak ada dari kita yang mengalami kejenuhan rohani. Walaupun jujur di hadapan Tuhan dan saya pernah saksikan di tanggal 4 Juni, saya mengalami kejenuhan rohani. Makanya saya masuk sabbatical 40 hari. Ya, dimana rasanya kok semua serba capek gitu ya, semua serba masuk dalam rutinitas.
Bapak Ibu, saya pernah jelaskan perbedaan antara rutinitas dengan disiplin. Rutinitas adalah rajinnya luar biasa, disiplin adalah rajinnya luar biasa. Melakukan hal yang sama berulang-ulang, disiplin juga melakukan hal yang sama berulang-ulang. Perbedaannya hanya di hasil akhir. Rutinitas tidak akan membawa Anda kepada pertumbuhan, tetapi disiplin akan membawa Anda kepada pertumbuhan. Saya izin bertanya, apakah selama ini Anda rutin baca Alkitab atau Anda disiplin baca Alkitab? Saya percaya kalau Anda disiplin baca Alkitab, Anda pasti kuat untuk melakukannya. Tapi kalau kita hanya rutin baca Alkitab, saya jamin pasti selesailah 1 tahun. Minimal 3-4 ayat Anda baca 1 hari pasti selesai. Tapi apakah kita selesai dengan rutinitas atau kita selesai karena disiplin? Apakah Anda rutin datang ke gereja? Apakah Anda rutin ibadah online? Kalau rutin ibadah online gampang sekali, tinggal turn on, beres kok gitu. Gak ada yang lihat bahkan kalau Anda pindah-pindah channel, betul ya. Tetapi kalau Anda disiplin untuk ibadah onsite maupun online, saya percaya Anda sudah ada sebelum waktunya. Anda sudah tahu bahwa ibadah online Anda jam 11 misalnya, jam 9 misalnya. Anda akan hadir before time, sebelum waktunya. Kenapa? Karena Anda begitu mencintai Tuhan. Anda jemaat yang hadir dalam ibadah onsite, saya percaya kalau Anda datang ke gereja bukan karena rutinitas, tapi karena disiplin, Anda tidak akan terlambat datang ke gereja. Karena Anda mempersiapkan diri Anda dengan baik. Ya, oleh sebab itu kita sama-sama belajar sehingga kita bisa menyadari jangan sampai kejenuhan ini sudah menjalar dalam kehidupan rohani kita. Dalam beberapa waktu lalu saya sempat coaching ke rekan-rekan gitu ya yang saya kenal dalam pelayanan, dan mereka berkata bahwa saya tuh udah jenuh loh sama keluarga saya. Kaget sih. Kaget setengah mati waktu saya dengar kok bisa jenuh sama keluarga gitu ya. Karena begitu banyaknya tuntutan yang diberikan oleh keluarga. Saya dengarkan kisahnya dan saya melihat bahwa wah ini memang betul-betul satu keluarga sudah terjebak di dalam rutinitas. Dan saya melihat hal tersebut juga hampir terjadi loh dalam kehidupan saya. Makanya kita masuk di dalam sabbatical, berhenti sejenak dari segala kegiatan untuk kembali refocus. Tuhan, apakah ini yang Tuhan mau dalam kehidupanku? Karena jangan sampai jumlah pelayanannya banyak tapi keintiman bersama dengan Tuhan jadi turun. Saya pernah berikan statement bahwa jumlah pelayananmu tidak linear atau tidak sama dengan tebalnya keintimanmu bersama dengan Tuhan ya. Oleh sebab itu kita belajar hari ini gimana caranya supaya kita tidak terperangkap dalam sudut pandang yang begitu dekat. Tapi kita mau ambil jauh. Kalau Anda mau main catur, strateginya Anda harus turunkan. Artinya Anda harus pakai view, pakai sudut pandang di tempat yang tinggi. Baru Anda bisa melihat dan mengatur strateginya. Rasanya yang kiri mesti ke sini, yang kanan mesti ke sini ya. Dan Alkitab kita itu begitu sempurna, sudah mengajarkan kepada kita bagaimana cara pandang jangka panjang, lalu diperhatikan, kemudian kita tarik ke jangka yang lebih pendek, lalu kemudian kita simpulkan. Di mana ayatnya? Ada dalam Amsal 24 ayatnya yang ke-32. Kita baca bersama ya. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Dengan keras sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik suatu pembelajaran. Bapak Ibu, kita perlu pahami dulu bahasa Indonesia ketika menggunakan kata memandang itu artinya jauh. Contoh ya. Aku memandang ladang telah menguning. Aku memandang langit. Pasti pakainya memandang. Tapi kalau aku melihat Alkitab berarti dekat. Aku melihat clicker berarti dekat. Aku melihat meja berarti dekat. Aku melihat tangan itu dekat. Tapi kalau aku memandang itu biasanya digunakan aku memandang tuaian gitu ya, yang jauh di sana. Nah, perhatikan di dalam ayat ini pertama-tama kita diminta bukan untuk melihat tapi untuk memandang. Coba kita lihat dulu jangka panjangnya. Apa sih rencana Tuhan yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita? Yusuf melihat terlebih dahulu bahwa satu ketika dia akan menjadi raja. Ya, kita tarik. Kalau mau jangkanya lebih panjang, Anda harus turunkan. Strateginya taruh di bawah. Catur ya. Anda melihatnya dari atas. Sehingga strateginya bisa terlihat pemetaannya sempurna. Setelah itu Anda perhatikan.
Kalau Anda taruh papan catur, analoginya di bawah Anda baru bisa memperhatikan dan ketemu aha moment. Aha gitu ya. Ternyata yang jalan duluan gak harus pion loh. Kadang-kadang mungkin untuk strategi attack di awal saya harus sudah mulai keluarkan kuda. Kalau kuncung gak bisa langsung keluar tanpa Anda membuka jalan di pionnya dulu. Tapi kalau kuda Anda bisa lompati kan gitu ya. Oh ternyata saya mesti pakai strategi attack dulu, serang dulu. Atau mungkin Anda membangun pertahanan. Karena saya percaya dalam permainan catur ya rajanya itu pasti ditaruh di paling belakang. Dia tertutup dengan begitu manisnya, dengan begitu rapihnya supaya terjaga. Berarti strateginya adalah strategi pertahanan. Saya tuh gak pernah lihat sih pemain catur dunia sekalipun yang jalan nyerang-nyerang tuh rajanya, gak ada. Raja tuh dilindungi sedemikian rupa yang jalan itu justru sekitarnya untuk lakukan attack gitu ya atau penyerangan. Nah sekarang kalau Anda sudah belajar bahwa kita tuh pakai cara pandang yang jauh dulu, memandangnya dari atas ya. Makanya kita mesti pakai cara pandang Tuhan nih. Ini bicara tentang choose your battle wisely. Kita gak akan menjadi orang yang bijak kalau kita pakai sudut pandang manusia. Karena sudut pandang manusia adalah lihat kenyataan sekarang. Tapi kita pakai sudut pandang Tuhan berarti kita mesti naikkan untuk punya cara pandang di tempat yang maha tinggi. Nah baru kemudian Anda lihat berikutnya aku memperhatikannya baru deh aku melihatnya. Jadi dari yang jauh Anda tarik. Zoom in. Sekarang yang saya kerjakan dalam 5 bulan ke depan ini. Yang saya kerjakan dalam 1 semester yang ini. Zoom in dilakukan setelah Anda memandangnya. Nah oleh sebab itu kita harus pakai terlebih dahulu sudut pandang Tuhan dari atas. Bukankah firman Tuhan berkata carilah Tuhan di kediamannya yang maha tinggi? Nah oleh sebab itu kita lihat ya. Bentuk caturnya jadi seperti ini di slide berikutnya. Ya, dikatakan bahwa Tuhan memandang ke bawah, berarti posisi dari atas ya. Dari surga kepada siapa? Kepada anak-anak manusia. Untuk apa? Untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Kita yang mencari Allah, kita yang berakal budi bisa pakai God strategy. Bisa pakai strateginya Tuhan. Dan kalau strateginya Tuhan pertama-tama harus di zoom out dulu. Lihat dulu strateginya, pemetaannya. Baru kemudian memperhatikan, baru kemudian zoom in, melihatnya dan menarik pembelajarannya. Nah oleh sebab itu jangan mau kena tipu muslihat iblis. Tipu muslihat iblis adalah dengan sengaja kita menghabiskan kekuatan kita yang akal budinya justru terpakai banyak untuk urusan kasih makan daging. Untuk yang Anda rasa-rasa sekarang gitu loh. Untuk kenyataan. Jadi Anda kasih makan daging untuk apa yang Anda rasakan sekarang untuk melihat kenyataan. Padahal kadang-kadang dalam hidup itu Anda tuh gak bisa menyimpulkannya hanya dengan kejadian hari ini. Betul ya? Ada satu kata bijak berkata, it's just a bad things, not a bad day. Hanya sesuatu yang buruk sesaat tapi bukan hari yang buruk kan gitu. Namun kadang-kadang manusia itu menyimpulkan segala sesuatu buruk dari kenyataan saat ini. Nah sekarang kita mau belajar bagaimana kita kasih makan roh. Bukan kasih makan daging ya. Kenapa? Karena kalau kita kasih makan roh kita percaya akan janji Tuhan pasti tergenapi dalam kehidupan kita. Kenapa saya harus bicara kasih makan roh? Karena belum kasat mata. Karena belum jadi kenyataan sekarang. Makanya iman adalah segala sesuatu yang sebetulnya kita belum lihat. Tapi kita percaya pasti akan terjadi. Ya, apa yang dikasih makan lebih banyak, saya tahu itu lebih kuat. Anda kasih makan roh lebih banyak, roh Anda lebih kuat. Anda kasih makan daging lebih banyak, udah pasti daging Anda lebih kuat. Pertanyaan simpel buat kita refleksi diri adalah, Anda kasih makan yang mana yang lebih banyak? Karena itu yang akan memimpin hidupmu ke depan. Itu yang akan menentukan keputusan-keputusan kita hari lepas hari. Kalau kita kasih makan daging lebih banyak, hari ini keputusannya urusan daging. Kalau kita kasih makan roh lebih banyak, sekalipun saya melihat kenyataannya belum sesuai dengan ekspektasi saya akan berkata, aku percaya ini bagian dari rencanamu Tuhan. Aku percaya ini bagian dari prosesmu Tuhan. Jalani progres, cintai proses, dan jauhi protesnya. Nah sekarang kita belajar yuk, kita koreksi diri. Kenapa perlu koreksi diri? Karena koreksi adalah nutrisi bagi pertumbuhan rohani kita. Kalau kita mau rohani kita tumbuh sehat, kita harus mau dikoreksi. Jujur di hadapan Tuhan yuk.
Karena waktu kita ibadah seharusnya hidup kita jauh lebih baik dari sebelumnya ya. Yuk kita coba introspeksi diri, kenapa sih sebetulnya kita kelelahan? Kita itu kelelahan bukan karena kebanyakan schedule, bukan karena kebanyakan kegiatan. Mungkin kita kelelahan karena, maaf, sebetulnya rohnya makannya sedikit. Makanya kita lelah. Anda melihat banyak orang-orang yang luar biasa di luar sana, schedule-nya begitu banyak, kegiatannya begitu banyak, dia masih bisa perform, dia masih bisa memuliakan Tuhan. Karena rohnya dikasih makan banyak. Nah, kenapa sih kita kewalahan? Mungkin karena kita terjebaknya bukan di dalam disiplin, tapi kita terjebaknya di dalam rutinitas. Makanya kita jadi stagnan, di situ-situ saja, tidak mengalami pertumbuhan. Dan itu saja sudah bertentangan loh dengan firman Tuhan di Ulangan 28 ayat 13-14, bahwa hidup kita akan tetap naik dan tidak turun. Jadi kepala dan bukan ekor, bagaimana dapat terjadi kalau kita terjebak dalam rutinitas? Nah, berhenti terjebak, choose your battles wisely. Mungkin selama ini bukan tentang urusan daging ya, tentang bagaimana menyebalkannya orang-orang di sekitarmu. Mungkin selama ini tentang urusan roh yang tidak dikasih makan, buah roh yang tidak dikasih makan yaitu kasih. Kita tahu buah roh di dalam Galatia 5 ayat 22-23 ya. Mungkin selama ini bukan tentang pasanganmu yang menyebalkan gitu ya. Tetapi mungkin selama ini tentang buah roh kasih yang kurang dikasih makan gitu. Mungkin selama ini bukan tentang ketidaknyamanan yang terjadi dalam kehidupan Anda. Mungkin selama ini justru adalah buah roh sukacita yang masih malnutrisi. Mungkin selama ini bukan tentang orang-orang di sekitarmu yang selalu bikin salah. Tetapi mungkin selama ini adalah urusan buah roh kesabaran yang belum cukup makan. Kalau Anda sudah cukup makan dalam kesabaran buah rohnya, saya percaya ketika orang lain buat salah, Anda akan dengan mudah berkata, it's okay, mistakes is another knowledge. Gak apa-apa, yang namanya kesalahan itu adalah pengetahuan baru yang perlu saya pelajari. Gitu ya. Nah mungkin selama ini bukan tentang, aduh saya tuh gak berkecukupan untuk memberi gitu, yaitu daging. Tetapi kalau Anda kasih makan buah roh tentang kemurahan, setahu saya Anda memberi itu nggak harus tunggu kata cukup. Karena manusia tuh kata cukupnya variabelnya terlalu tinggi. Di mana sih ada kata cukup? Kalau Anda mau memberi tunggu cukup dulu, Anda nggak akan memberi. Tapi justru Anda memberi sekalipun ada di dalam kekurangan. Mungkin selama ini bukan tentang urusan daging, tentang kok Tuhan belum jawab doa saya ya. Tetapi adalah urusan buah roh bahwa yang namanya kesetiaan itu harus diuji. Berarti kita bicara tentang buah roh kesetiaan. Dan yang terakhir yang saya mau sampaikan adalah mungkin selama ini bukan tentang Anda nggak bisa, Anda nggak mampu, Anda nggak dapat melakukannya. Tapi mungkin tentang buah roh penguasaan diri yang sebetulnya belum cukup dikasih makan. Karena dalam kehidupan kita itu jadi nggak mudah ditipu daya oleh iblis ketika kita tahu kebenaran firman Tuhan. Kita baca sama-sama dalam Efesus 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13. Sebab perjuangan kita memang selama ini nggak ada urusannya sama darah dan daging. Kita baca ya ayatnya ya. Ayat yang ke-10, 3, 2, 1. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. 13, bersama-sama dengan lebih keras. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat. Ini sengaja saya berikan huruf yang lebih besar. Supaya kamu dapat, supaya kamu bisa, supaya kamu mampu. Apa yang dikatakan berikutnya? Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kalau Anda perhatikan gambar ini, si pion kecil berwarna putih itu sanggup loh menjatuhkan raja berwarna hitam di sana. Hanya karena dia bisa melihat strateginya. Gak harus bahwa yang meruntuhkan raja harus raja, gak harus. Tetapi pion terkecil sekalipun yang kayaknya ditaruh paling depan gitu. Yang kayaknya aduh terlalu sedikit, terlalu kecil gitu. Tapi ini bisa menjatuhkan raja yang besar di sana. Kenapa? Karena Anda menggunakan strategi ilahi. Choose your battles wisely. Kenapa?
Ada satu kata bijak berkata, because if you fight them all, you will be too tired to win the really important ones. Bijaklah memilih pertempuran-pertempuran Bapak Ibu. Karena jika semua-muanya Anda perangi, Anda akan menjadi terlalu lelah untuk menang atas hal yang justru paling penting. Rise up and be victorious. Rise up-nya sudah paham, sudah ngerti, sudah bangun, sudah bangkit, sudah sadar. Tapi kurang tepat ketika kita memilih pertempuran. Maka sulit untuk menyatakan rise up and be victorious. Itulah sebabnya di bulan Agustus ini kita mau laser fokus. Rise up and be victorious. Jangan diperangi semuanya karena akan membuat Anda terlalu lelah. Tentukan strategi ilahi, gunakan sudut pandangnya Allah, naik ke tempat yang maha tinggi untuk diberikan akal budi kepada Tuhan, mencari Allah sehingga kita dapat melihat mana sih sebetulnya yang harus dikerjakan sekarang, mana sih yang sebetulnya boleh ditunda, gitu ya. Kita belajar sama-sama bahwa kalau sesuatu yang penting itu pasti ada dua hal, dipesankan berulang-ulang, yang kedua adalah dipesankan terakhir, gitu ya. Saya kalau pesankan kepada anak saya berulang-ulang karena saya tahu itu penting. Kadang-kadang sudah berulang-ulang aja masih lupa kan gitu ya. Kita juga gitu sih. Orang pesankan kepada kita berulang-ulang, semakin sering diulang malahan semakin lupa. Tetapi ada strategi berikutnya adalah dipesankan yang paling akhir. Kalau dipesankan yang paling akhir biasanya kita ingat. Apa sih yang terpenting? Pertempuran terpenting yang dipesankan oleh Tuhan terakhir sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ketahuilah bahwa inilah pertempuran terpenting dalam kehidupan kita. Ingat ya, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Tapi bagaimana kita bawa jiwa, bawa buah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita baca sama-sama. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Saya mau tanya, yuk kita introspeksi ya. Saya percaya ayat ini Anda sudah baca seringkali. Saya juga sudah tampilkan ayat ini dalam beberapa ibadah onsite seringkali. Tapi mari kita introspeksi diri. Ini bukan tentang berapa sering Anda baca. Itu namanya rutinitas nanti ya. Tapi sebagaimana disiplin kita untuk melakukan ayat ini. Nah, coba kita introspeksi diri. Apakah usia pertobatan kita 1-10 tahun? Kalau 1-10 tahun artinya tahun pertobatan kita 2013 gitu ya awalnya. Apakah usia pertobatan kita 11-20 tahun? Anda bertobat mengaku Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat sejak 2003. Apakah mungkin tahun pertobatan kita 21-30 tahun? Artinya kita mulai bertobat di antara tahun 1993. Saya usia pertobatannya 35 tahun Bapak Ibu. Jadi saya dibaptis itu tahun 1988 ya, 35 tahun saya mengenal Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Nah, apakah kita mungkin 31-40 tahun, jadi usia pertobatannya itu dari tahun 1983 gitu ya. Atau mungkin di atas 50 tahun, udah banyak sekali itu. Maaf saya harus tanya ini, kalau udah banyak tahun pertobatannya, saya percaya banyak buahnya. Amin. Kalau tahun pertobatannya udah banyak, buahnya gak ada sama sekali. Wake up, saya mau bangunkan Anda. Choose your battles wisely. Anda harus memilih yang terpenting, yang Tuhan pesankan terakhir sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Siapa percaya bahwa kita ada dalam masa penuaian? Saya sangat percaya kita ada di dalam era Pentakosta ketiga. Dengar dengan baik, adalah masa penuaian terbesar dan terakhir. Kalau dia terbesar dan terakhir, bukan iblis nggak tahu. Kita itu diminta memperkatakan Pentakosta ketiga dan waktu kita perkatakan, kita tidak perkatakan karena rutinitas. Tapi kita perkatakan karena disiplin. Dan kita percaya itu pasti terjadi. Iblis juga bukan nggak percaya bahwa ini adalah Pentakosta ketiga, masa penuaian terbesar dan terakhir. Makanya kalau terbesar dan terakhir, dia akan all out. Dia akan keluarkan jenderal-jenderalnya sementara kita sendiri masih belum mengerti tentang strategi ilahi. Kita masih sibuk mengerjakan hal-hal yang bukan terpenting. Kita akan ketinggalan di sana.
Kita mau berdoa sama-sama. Menutup tahun 2023, sejak Agustus Anda mendengarkan khotbah ini. Kita sama-sama belajar bahwa Tuhan, aku mau rise up and be victorious. Dan menjadi pemenang. Makanya kita perlu strategi ilahi, ya. Oleh sebab itu saya percaya kalau Anda juga yakin dan percaya bahwa ini adalah masa penuaian, saya taruh di slide saya. Anda gak boleh tersinggung waktu saya tanya mana hasil panennya. Gak bisa Bapak Ibu. Anda percaya bahwa ini adalah masa penuaian tapi gak bawa hasil panen. It doesn't make sense. Gak masuk di akal sama sekali. Kalau Anda percaya ini masa penuaian, Anda percaya ini Pentakosta ketiga, Anda harus bawa hasil panen. Saya taruh di situ tahun 2023 ya, di bagian slide sebelah kanan. Dan di sebelah kiri itu saya taruh sejak tahun pertobatan Anda. Karena saya nggak tahu Anda bertobatnya tahun berapa gitu ya, dibaptis tahun berapa gitu. Tapi Anda hitung deh dari sertifikat baptisan Anda tahunnya sampai dengan 2023 ini udah berapa tahun? Dan berapa buah yang Anda hasilkan buat hormat kemuliaan nama Tuhan? Saya tuh waktu mempersiapkan ini agak syok sih, sedih. Sudah lama jadi orang Kristen, tapi belum tentu jadi murid Kristus. Saya ulangi ya, sudah lama jadi orang Kristen, tapi belum tentu jadi murid Kristus. Kenapa? Karena tolok ukur untuk menjadi murid Kristus tertulis dalam Yohanes 15 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama dengan keras. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Hari ini kita ditegur Tuhan karena Tuhan sayang. Karena Tuhan mau kembalikan kita on track untuk choose our battles wisely. Untuk bijak memilih pertempuran kita. Dan oleh sebab itu butuh strategi. Di dalam Amsal 20 ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan. Oleh sebab itu berperanglah dengan siasat. Siasat itu artinya strategi matang. Tapi kalau Anda lihat dari bahasa aslinya yang diterjemahkan ke bahasa Inggris, apapun jenis terjemahannya menggunakan kata guidance atau menggunakan kata tuntunan. Jadi kita ini kalau mau berperang, kalau kita mau masuk dalam pertempuran, kalau kita mau masuk dalam perjuangan yang bukan adalah melawan darah dan daging, otomatis kita harus minta tuntunan Tuhan. Caranya Anda naik ke tempat yang tinggi supaya Anda bisa melihat, memandang dengan strategi ilahi, lalu kemudian Anda memperhatikannya, Anda melihatnya, dan Anda menarik pembelajarannya. Itulah sebabnya di awal Juni lalu saya sempat sampaikan bahwa untuk kita benar-benar bisa ngerti apa maunya Tuhan, mesti dituntun Tuhan gitu ya. Dan kita lihat strateginya, kalau tadi kita baca di Efesus 6 ayat 10 sampai 13, kita lanjut ya ke ayat 14 sampai dengan 17. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan, nah ini penting ya, untuk memberitakan Injil damai sejahtera. 16 yuk kita lihat panah-panahnya ya, makanya Anda perlu perisai, perlu shield. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ayat yang ke-17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Tadi kita sudah bahas di awal. Ya, kalau Anda lihat bayangan dari orang yang sedang membaca Alkitab adalah dia menggunakan shield, dia menggunakan ketopong, dan dia memegang pedang roh. Jadi inilah kekuatan kita. Nah Tuhan itu berikan strategi dalam kehidupan kita nggak pernah setengah-setengah. Tuhan itu memperlengkapi kita tuh utuh dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Ayat ini saya taruh dalam gambar berikutnya di slide saya yang terakhir. Mari kita lihat sama-sama ya. Kepala itu sudah diberikan ketopong keselamatan. Kepala itu melambangkan sesuatu yang selalu kita ingat, betul ya? Oleh sebab itu saya undang Anda untuk selalu mengingat bahwa harga keselamatanmu dan harga keselamatanku tuh mahal harganya. Dibayarnya gak pakai uang,
dibayarnya pakai pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Selalu ingat itu, ketopong keselamatan. Jadi jangan hanya karena urusan daging yang sifatnya sementara, kita habiskan kekuatan kita di sana sementara kita nggak beri makan roh. Sementara kita nggak masuk dalam strategi ilahi yang sesungguhnya dipesankan terakhir sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Yang kedua kita lihat dadanya ya, baju zirah keadilan. Dadanya baju zirah keadilan itu adalah tempat hati kita berada, betul? Ya, makanya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, kan gitu firman Tuhan ya. Pertanyaannya, sudahkah engkau adil dengan Tuhan? Sudahkah kita adil dengan Tuhan? Kalau kita sering bilang Tuhan gak adil. Saya pernah dengar kok di dalam konseling, di dalam coaching dan mentoring, aduh Tuhan gak adil kak, gitu bilangnya ke saya. Saya selalu bilang sama anak-anak youth yang coaching ke saya atau mentoring ke saya, Tuhan gak adil. Saya selalu bilang, kamu tahu gak Tuhan itu kalau mau adil, adilnya Tuhan itu ya gak sebanding dengan apa yang kita pikirkan. Bapak Ibu, sangat gak adil loh buat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib nanggung dosa Anda dan saya. Itu udah gak adil banget. Anda yang berdosa, saya yang berdosa, kenapa Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib? Kalau bukan karena kasihnya, kalau bukan karena cintanya, gak mungkin dia lakukan itu. Oleh sebab itu kita sama-sama belajar ya, ingat bahwa apapun yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, pasti atas dasar Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan tahu semuanya. Nah yang ketiga adalah pinggang, berbicara tentang ikat pinggang kebenaran. Jangan benarkan yang biasa, tapi biasakan yang benar. Oleh sebab itu, nilai kebenaran kita jangan sampai bergeser hanya karena kenikmatan daging. Saya ulangin ya. Udah punya sih, bukan gak tahu. Nilai kebenaran tuh udah tahu, udah punya. Tapi gara-gara keinginan daging dia bergeser. Dia melakukan toleransi duniawi. Kenapa saya berkata ini? Dalam satu kesempatan saya diundang ke salah satu gereja yang saya gak perlu sebut namanya ya. Saya minta presentasinya ditayangkan, tapi kenapa masuk lagi ke easy worship gitu ya. Kenapa masuk lagi ke lagu? Setiap kali saya klik masuk lagi ke lagu. Akhirnya saya bilang boleh gak jangan dimasukkan ke sana gitu. Tapi berdiri sendiri dari Microsoft Office-nya gitu ya, PPTX-nya. Lalu beliau berkata, aduh gak bisa Bu, belum license soalnya. Jadi saya berkata, aduh Tuhan gitu ya. Jangan sampai karena urusan keinginan daging tapi kita gak berintegritas karena masih menggunakan hal-hal yang gak asli, gak original ya. Karena kita tahu bahwa dalam hidup kita sebagai orang Kristen, kita tahu bahwa hidup kita harus benar di hadapan Tuhan. Anda harus bayar pajak dengan benar, tepat waktu, datang before time ya. Any meeting. Apalagi kalau ketemu Tuhan. Saya mau tanya jujur di hadapan Tuhan, Anda kalau nonton film favorit di bioskop, berani gak datang telat? Gak berani ya? Sayang rasanya. Bahkan Anda datang before time, sudah beli dulu popcornnya, sudah siapkan dulu, sudah ke toilet dulu loh. Karena Anda gak rela meninggalkan filmnya hanya untuk Anda ke toilet berjam-jam gitu kan? Ya. Tapi kenapa ya kalau bertemu dengan Tuhan dalam ibadah, tengah-tengah ibadah ke toilet terus gitu ya? Lalu kemudian persiapanmu adalah justru udah masuk pujian penyembahan baru datang gitu. Nah oleh sebab itu kita lihat ya, apakah selama ini kita ke gereja rutinitas atau kita ke gereja karena disiplin. Kita lanjut ya, kita lihat di sisi tangan kanan pegang pedang roh, yaitu firman Tuhan. Jadi kalau kita berperang, kita harus menggunakan firman Tuhan. Ya ingat Tuhan Yesus sudah kasih contoh, sebab ada tertulis gitu ya. Bagaimana mau berperang kalau kita sendiri jarang baca firman Tuhan? Bagaimana mau memperkatakan firman kalau kita gak hafal ayat? Dan yang terakhir adalah sisi tangan kiri perisai iman. Strategi bertahan kita juga akan mendampingi strategi serang kita. Dengan demikian saya percaya kita sudah diperlengkapi, kita siap untuk rise up and be victorious. Tuhan Yesus memberkati, kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami selesai untuk mengenal lebih dalam isi hatimu. Ampuni kalau kami belum melakukan semua yang Tuhan rindukan, yang Tuhan sampaikan saat ini. Berikan kami kekuatan, berikan kami keberanian, berikan kami kemampuan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, kami alaskan doa ini. Haleluya. Mari kita yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih
kepada Evangelis Gina Darmawan yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Minggu via live streaming hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo dan disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Modern Service, 2PM yang Professional and Couple Service, serta King's Kids ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website ke rekening persembahan CK7. BCA Cabang Tamrin dengan nomor akun 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Ibadah onsite Minggu tanggal 20 Agustus 2023 diadakan di GBI PRJ pukul 7, 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. GBI Interkon pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Bapak Sofian Wijaya. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Charlie Jeremia. GBI Alam Sutra Mall pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Rita Arifin SE. Pukul 13, 15, dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Johan Lumoindong. GBI PRJ Pluit pukul 9, 11, dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Tilio Lopman. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD. GBI HCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Johan Lumoindong. GBI St. Moritz pukul 9, 11, 13, 15, dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Henry Salaparang. Ibadah raya onsite di atas disertai juga dengan ibadah pemuda dan anak secara onsite. Sehubungan dengan libur nasional Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, maka diinformasikan untuk doa fajar, Bible Study, Kul Mandiri Service, dan kantor OTP CK7 diliburkan. Menara doa 24 jam aktif seperti biasa. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, and God bless you all. Shalom saudara.
Di era Pentakosta ketiga ini, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotraharjo, terus menekankan mengenai pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir, sedang dan akan terjadi, supaya menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, kita perlu memahami bahwa amanat agung bukan hanya mengenai penginjilan untuk membawa orang-orang yang belum bertobat masuk ke dalam Kristus, namun mengenai mengajar orang-orang percaya supaya menjadi serupa dengan Kristus. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Tuhan Yesus katakan, "Jadikan semua bangsa murid-Ku." Pemuritan adalah bagian yang sangat penting dalam penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Kabar baiknya, di seluruh dunia, hampir semua gereja memiliki program pemuritan yang sudah berjalan sejak gereja tersebut ada. Namun, pada tahun 2021, Dr. George Barna dari Barna Research memberikan satu statement yang mengejutkan sebagai hasil survei mendalam mengenai generasi muda. Dia berkata, pelayanan yang dilakukan oleh gereja selama 5 dekade terakhir sudah tidak dapat digunakan lagi kepada generasi muda saat ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menyesuaikan program-program pemuritan yang sudah ada supaya relevan dengan generasi kita saat ini? Salah satu jawaban yang disarankan oleh David Kinnaman dan Mark Matlock dalam buku Faith for Exiles adalah dengan pemuritan vokasional. Pemuritan vokasional dikatakan dapat membangkitkan satu generasi muda untuk menjadi resilient disciples atau murid-murid yang tangguh. Ciri-ciri resilient disciples adalah yang pertama, hadir beribadah di gereja dan aktif, bukan hanya sekedar datang untuk beribadah saja. Yang kedua, mereka percaya penuh pada otoritas kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, mereka berkomitmen secara pribadi kepada Tuhan Yesus, yaitu percaya bahwa Dia disalibkan dan dibangkitkan dari kematian dan mengalahkan dosa dan maut. Yang keempat adalah mereka menyatakan kerinduan dan percaya bahwa mereka dipanggil untuk mengubahkan masyarakat supaya menjadi lebih baik. Jadi, seperti apakah pemuritan vokasional yang dapat membangkitkan resilient disciples itu? Selain bersama-sama mempelajari Alkitab, murid-murid dibimbing dalam hal vokasi atau keahlian yang dimilikinya. Bayangkan seorang calon dokter yang dibimbing oleh seorang dokter ternama yang takut akan Tuhan. Selain mengarahkan untuk sukses sebagai seorang dokter, sang mentor juga membagi hidup dan pengalamannya bagaimana dia menjadi sukses dalam profesinya. Atau mungkin seorang pengacara yang berbagi tips untuk tetap takut akan Tuhan di saat menghadapi dilema moral. Pemuritan vokasional bukan hanya khotbah, berbagi cerita tentang kesuksesan atau mendapatkan kekayaan yang berlimpah. Namun pemuritan vokasional adalah mempersiapkan generasi muda untuk menjalani hidup mereka di dunia kerja dan bagaimana menghadapi situasi atau realita apabila mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Pemuritan vokasional ada untuk anak-anak muda mengetahui dan menghidupi panggilan Allah dalam hidup mereka, terutama dalam area pekerjaan, tapi juga untuk mengarahkan ambisi mereka kepada kerajaan Allah. Setelah mengetahui dampak luar biasa dari pemuritan vokasional, hal-hal apa sajakah yang perlu diperhatikan untuk mewujudkannya? Yang pertama adalah aplikasi nilai-nilai kerajaan Allah. Generasi muda Kristen umumnya mengetahui bahwa iman Kristiani dan kehidupan sehari-hari adalah hal-hal yang tidak terpisahkan. Mereka juga tahu bahwa secara umum, mereka dipanggil untuk mewarnai dunia secara positif dengan cara menjalani hidup sebagai murid-murid Kristus. Yang mereka butuhkan adalah bagaimana secara lebih spesifik menjalankannya di area pekerjaan yang spesifik pula. Yang kedua adalah hubungan antar generasi. Pemuritan vokasional berbicara mengenai menghubungkan generasi muda dengan generasi sebelumnya, sesuai dengan vokasi yang akan atau sedang mereka geluti. Ingin jadi politikus? Mintalah politikus Kristen yang sukses dan bersih menjadi mentornya. Ingin menjadi pengusaha startup? Mintalah pengusaha yang sukses membangun bisnis sendiri dan terbukti takut akan Tuhan menjadi mentornya. Mau menjadi tentara? Mintalah perwira yang hidup dalam firman menjadi mentornya. Atau mungkin terpanggil menjadi pengkhotbah. Selain masuk sekolah Alkitab, mintalah seorang pengkhotbah yang baik untuk menjadi mentornya. Poin yang ketiga adalah pemuritan vokasional membutuhkan komitmen yang serius. Pemuritan vokasional
bukan ibadah raya atau kelas-kelas Alkitab, tetapi suatu kedekatan khusus antara murid dan mentor. Ini membutuhkan komitmen dan upaya yang lebih dari pihak mentor. Sang mentor membagikan bukan hanya hal-hal baik yang dia terima dan yang dilakukan dalam bidang pekerjaannya, tetapi juga dengan terbuka mengenai pengalaman buruk yang dialaminya. Mentor membagikan bagaimana ia menang atas semua hal itu. Dengan kuasa Roh Kudus di era Pentakosta ketiga ini dan melalui pemuritan vokasional, kiranya dibangkitkan generasi Yeremia yang menjadi resilient disciples. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.